Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma alhamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di dalam penjelasan tentang Thariqah Alawiyin, yaitu yang disusun oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smaid hafizahullah di dalam susunan kitab beliau Al-Manhajus Sawi. Dan sampai pembahasan kita tentang pokok pertama daripada Thariqah Al-Alawiyin, yaitu penjelasan tentang fadilah ilmu. Serta telah kita kaji tentang fadilah-fadilah daripada ilmu agama, menuntut ilmu agama, dan sedikitnya ilmu lebih besar fadilahnya daripada banyaknya ibadah. Lalu yang berikutnya adalah al-faslul khamis fi fadli talabatil ilmi wal mutafaqqihin fid dini. Penjelasan tentang fadilah menuntut ilmu serta mendalami ilmu agama. Dijelaskan bahwa an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang keluar di dalam menuntut ilmu untuk mencari ilmu agama, maka dia berada di dalam jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti orang yang berjihad di jalan Allah sampai kembali. Jadi orang yang keluarnya untuk menuntut mencari ilmu agama seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kembali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka ajri hajin tamatin hajjatuhu. Dalam hadis juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di waktu pagi berangkat menuju masjid tidak menginginkan kecuali untuk belajar kebaikan. Maknanya adalah belajar ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Orang yang berangkat di waktu pagi untuk menuntut ilmu agama mendapatkan pahala seperti pahala haji yang sempurna. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghudu war-rawahu fi ta'allumid din khairun indallahi ta'ala minal jihadi fi sabilihi. Juga dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di waktu pagi dan juga di waktu sore orang yang belajar ilmu agama itu lebih baik di sisi Allah daripada berjihad di jalannya. Maknanya pahalanya lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang belajar ilmu agama baik di waktu pagi atau di waktu sore. Wa qala alaihi salatu wassalam, man tafaqqaha fi dinillahi azza wa jalla kafahu Allahu ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dalam hadis yang lain sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang mendalami agama, mengkaji ilmu agama, agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kafahullah, maka Allah akan cukupkan dari semua kesulitannya. Maknanya semuanya akan dicukupkan oleh Allah, akan dihilangkan kesulitannya, kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan Allah akan beri rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Maknanya orang yang belajar ilmu agama maka hidupnya akan diberkahi oleh Allah, rezekinya diberkahi oleh Allah, dimudahkan, dihilangkan kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijelaskan di dalam hadis. Wa warada fil athar, dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwa innallaha takaffala li talibil ilmi birizkihi. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya Allah menjamin orang yang mencari ilmu rezekinya. Jadi rezekinya dijamin oleh Allah orang yang menuntut mencari ilmu agama. Qala Sayyiduna al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad nafa'allahu bihi, hadza takaffulun khasun ba'da takaffulil am. Berkata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu taala anhu, ini adalah jaminan yang khusus setelah jaminan umum. Alladzi takaffalallahu bihi likulli dabatin fil ardi, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjamin seluruh makhluk yang ada di bumi. Sesuai dengan firman Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk yang ada yang melata di bumi ini telah dijamin rezekinya oleh Allah. Lalu apa makna daripada hadis ini? Allah menjamin rezekinya orang yang mencari ilmu agama. Fayakun ma'nahu ziyadatat taysir wa raf'al mu'nati wal kulfah fi talabir rizki wa husulihi. Jadi maknanya adalah semakin tambah dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan rizki, diangkat kesusahannya, kesulitannya di dalam mencari rizki, sehingga mudah untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini para ulama menjelaskan salah satu sebab untuk memudahkan rezeki dari Allah adalah dengan menuntut ilmu agama. Wa min kalami Sayyidina al-Arif billah al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi nafa'anallahu bihi, idza kana lil insani fahmun fil ilmi wa manahahu Allahu himmatan fi talabihi, fadzalika aqwa sababin li husulir rizki. Berkata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu, jika seseorang memiliki pemahaman di dalam ilmu dan Allah karuniakan kepadanya semangat di dalam mencari ilmu, maka itu adalah sebab yang paling kuat untuk mendapatkan rezeki. Ya, jadi beliau jelaskan sebab yang paling kuat, yang paling besar untuk mendapatkan rezeki adalah semangat di dalam menuntut ilmu agama. Mengapa? Semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala anfa'alahu min dzalika a'ni talabal ilmi, dan tidak ada yang lebih bermanfaat untuknya daripada menuntut ilmu. Yang paling bermanfaat untuk manusia di dunia maupun di hari akhirat adalah dengan menuntut ilmu. Fayambagi ayyasrifa hammahu fi talabihi wa la yatakallafa talaba rizkihi, maka seharusnya seseorang untuk mencurahkan semangatnya di dalam mencari ilmu agama dan tidak memaksakan untuk mencari rezeki. Tetap kita diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha mencari rezeki, namun yang seharusnya kita usahakan, yang kita curahkan semangat kita adalah menuntut ilmu agama, mencari ilmu, karena itu adalah sebab yang paling kuat untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Fasaufa yukfa wa yusaku alaihi, orang yang semangat di dalam mencari ilmu agama maka rezekinya akan dicukupkan oleh Allah, rezekinya akan disampaikan kepadanya. Li'anna Allah takaffala li talibil ilmi birizkihi, karena Allah menjamin orang yang mencari ilmu dengan rezekinya, ditanggung, dijamin, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu wa min aqwal asbabil jalibati lirrizqi aidan kama dzakarahul arifun iqamatu salati bil ta'dhimi wal khusyu'. Dijelaskan oleh penyusun, beliau berkata bahwa dan di antara sebab yang paling kuat untuk menarik rezeki dari Allah adalah yang disebutkan oleh Al-Arifun,
orang-orang yang arif, ma'rifah, mengenal Allah, dekat dengan Allah adalah iqamatus sholati, mendirikan sholat. Jadi di antara sebab yang paling kuat untuk menarik rezeki adalah mendirikan sholat. Yang namanya mendirikan sholat adalah menjalankan sholat dengan benar, sesuai dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan juga sholat pada awal waktu, dengan ta'zim, penuh pengagungan kepada Allah dan penuh dengan kekhusyuan. Ini di antara sebab yang paling kuat untuk menarik rezeki. Wa qira'atu suratil waqiah, dan juga di antara sebab yang paling kuat untuk menarik rezeki adalah membaca surat Al-Waqiah, khususan bilail, khususnya di waktu malam. Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara al-waqiah kulla lailah lam yusibhu faqah. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, lam tusibhu faqah, maka tidak akan mendapatkan kekurangan, dicukupkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa suratu Yasin, dan juga membaca surat Yasin. Wa tabarakalladzi biyadihil mulku, ya, surat Al-Mulku waktu subhi, di waktu pagi, waktu subuh, setelah subuh membaca surat Yasin dan Al-Mulk. Wa hudhurul masjidi qablal adzan, dan juga hadir di masjid sebelum adzan. Ya, sebelum adzan sudah hadir, datang ke masjid untuk menjalankan sholat berjamaah. Ini juga sebab yang paling kuat untuk menarik rezeki. Wal mudawamatu ala taharati, dan selalu dalam keadaan suci, selalu dalam keadaan memiliki wudu. Setiap kali batal berwudu, ini juga sebab yang paling kuat untuk menarik rezeki. Wa ada usunnatil fajri wal witri fil bait, dan menjalankan sholat sunnah fajar dan juga sholat sunnah witir di dalam rumah. Karena sholat sunnah itu afdolnya di rumah, kecuali sholat wajib afdolnya di masjid. Sebagaimana yang disabdakan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa paling afdolnya sholat itu adalah di rumah. Ya, illal maktubah, kecuali sholat yang wajib. Wa imaratu ma ba'da sholati subhi ila tulu'i syamsi uqufan fil masjid, dan juga memakmurkan waktu setelah sholat subuh sampai naiknya matahari, sampai masuknya waktu isyraq, kurang lebih 18 menit setelah terbitnya matahari. Ya, uqufan fil masjid, iktikaf di dalam masjid, salat subuh berjamaah, iktikaf di dalam masjid, baik itu mengaji, menuntut ilmu, berzikir sampai masuknya waktu isyraq. Lalu disunahkan untuk salat sunnah isyraq 2 rakaat atau 4 rakaat. Dalam hadis itu pahalanya seperti haji dan umroh, sempurna, diulang sempurnanya 3 kali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sebab yang paling kuat untuk menarik rezeki. Wa qaulu ya kafi ya mughni ya fattah ya razzaq bitakrir, dan juga banyak membaca zikir ya kafi ya mughni ya fattah ya razzaq, ya, wahai yang maha mencukupi, wahai yang maha al-mughni, ya, memberi kekayaan, ya Fattah, wahai yang maha membuka, ya Razak, wahai yang maha memberi rezeki. Ditakrir dengan diulang-ulang. Ya, dahulu para ulama menganjurkan untuk membaca ini minimalnya 100 kali, ya, setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh. Wa anil Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu arba'atun tajlibur rizqa, dan juga Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau berkata ada 4 perkara yang menarik rezeki. Apa itu? Yang pertama adalah qiyamul lail, ya, bangun malam, sholat tahajud sebelum subuh walaupun setengah jam atau 1/4 jam. Ya, ini sebab untuk menarik rezeki. Wa kathratul istighfari bil ashar, dan memperbanyak istighfar di waktu ashar, akhir malam, ya, beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun, dalam Al-Quran, ya, di waktu ashar, sahur, yaitu waktu akhir malam, mereka beristighfar. Wa ta'ahudus sadaqah, dan menjaga sedekah, maknanya banyak bersedekah,
minimalnya setiap hari bersedekah walaupun sedikit. Wa tasaddaq kulla yaumin bi syai'in wa ingal, ya, dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersedekahlah setiap hari walaupun sedikit, ini sebab yang menarik rezeki. Wa dzikru awalan nahari wa akhirahu, dan juga berzikir pada awal hari dan akhir hari. Berzikir sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Makanya banyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikir pagi dan sore, sehingga disusun oleh para ulama, ya, dikumpulkan, disusun sehingga menjadi banyak kumpulan zikir yang kita kenal dengan Al-Wirdul Latif atau Ratibul Atas atau Ratibul Haddad dan lain sebagainya. Ini semuanya sebenarnya adalah zikir pagi dan sore, karena paling afdolnya zikir adalah zikir pagi dan sore. Pagi maknanya adalah sebelum terbitnya matahari, sore sebelum terbenamnya matahari. Wa arba'atun tamna'ur rizqa, dan berkata Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, ada 4 perkara yang mencegah rezeki, menjauhkan rezeki. Rezeki menjadi susah sulit. Apa itu? Yang pertama, naumus subhati, tidur di waktu pagi setelah subuh tidur. Itu menjauhkan rezeki. Lalu yang kedua adalah wagillatu shalah, sedikitnya salat. Maknanya tidak salat sunnah, meninggalkan salat-salat yang sunnah. Ya, orang yang meninggalkan sholat sunnah, maka sholat wajibnya akan menjadi kurang. Sebab an-nawafil jawabirun lil faraid. Sholat sunnah itu menambal sholat yang wajib. Ibadah sunnah itu menambal ibadah yang wajib. Orang yang banyak sholat sunnahnya, maka ibadah wajibnya menjadi sempurna. Lalu yang ketiga yang mencegah rezeki adalah wal kasalu, yaitu bersifat malas. Dan yang keempat adalah wal khiyanah, memiliki sifat khianat, tidak menjaga amanat. Nah, ini adalah sebab-sebab apa saja yang menarik rezeki dan mengurangi rezeki. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita untuk kita bisa mengamalkannya, dan semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.